Oke, bismillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah amma ba'du. Oke teman-teman, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan sebuah tentang ijma sebagai sumber dan dalil hukum syara dan qiyas sebagai sumber hukum Islam. Sebelumnya, perkenalkan, saya Alina Zalotanisa bersama teman saya, Gais Kavindi Prasetya dan Dania akan membahas mengenai hal ini. Jadi teman-teman, setelah Rasulullah wafat, para sahabat itu agak sedikit kesulitan dalam memutuskan permasalahan-permasalahan yang terjadi karena masalahnya semakin kompleks. Yang mana permasalahan itu gak ada dalilnya di dalam Al-Quran dan hadis. Oleh karena itu muncullah ijma dan qiyas ini yang juga tetap merajuk pada Al-Quran dan hadis. Lalu selanjutnya, kita di sini akan bahas apa aja sih? Nah, yang pertama, kita akan bahas apa sih yang dimaksud ijma dan qiyas, lalu bagaimana ijma dijadikan sebagai sumber hukum, dan bagaimana qiyas dijadikan sebagai sumber hukum. Nah, lanjut pembahasan yang pertama, yaitu ijma sebagai sumber dan dalil hukum syara. Nah, pengertiannya teman-teman, ijma itu kesepakatan para mujtahid umat Nabi Muhammad setelah beliau wafat dalam masa-masa tertentu terhadap perkara-perkara tertentu juga. Adapun dasar hukumnya itu ada dalam surat An-Nisa ayat 59 yang artinya berbunyi, "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu." Nah teman-teman, dari ayat itu dapat dipahami bahwa kalau para ulil amri itu telah bersepakat tentang sesuatu hal atau hukum dari suatu peristiwa, maka kesepakatan itu hendaknya dilaksanakan dan dipatuhi oleh kaum muslimin sekalian. Kemudian syarat-syarat ijma ada 2. Yang pertama, adanya sebuah kesepakatan dan yang bersepakat itu adalah para mujtahid serta yang disepakati itu adalah tentang perkara agama. Yang kedua, ijma itu dilakukan setelah wafatnya Nabi. Kenapa? Karena ketika Nabi masih hidup, Nabilah yang menjadi sumber hukum dari setiap permasalahan yang terjadi. Adapun ini reminder, harus teman-teman ingat, karena setelah zaman sahabat, tabi'in, tabi'ut, dan tabi'in, ulama itu banyak berpencar dan berkelompok, sulit untuk memastikan bahwa mereka itu bisa bersepakat. Maka dari itu, ijma setelah zaman itu, yaitu zaman sekarang, itu tidak dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian, macam-macam ijma. Itu ada 4. Yang pertama, ijma sarih, yaitu semua mujtahid mengemukakan pendapat mereka masing-masing secara jelas dengan sistem fatwa atau qadha memberi keputusan. Nah, yang kedua, yaitu ijma sukuti, yaitu pendapat semua ulama tentang suatu masalah yang diketahui oleh para mujtahid lainnya, tapi mereka memilih diam, tidak menyepakati ataupun menolak pendapat tersebut secara jelas. Nah, yang ketiga yaitu ijma qati, yaitu hukum yang dihasilkan ijma itu adalah qati atau diyakini benar terjadinya. Nah, yang terakhir ada ijma dhani. Itu yang dihasilkan ijma itu adalah dhani. Jadi masih ada kemungkinan lain bahwa hukum dari peristiwa atau kejadian yang telah ditetapkan berbeda dengan hasil ijtihad orang lain atau di waktu yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Gais Kavindi Satria, NIM terakhir 113. Di sini saya akan menjelaskan qiyas sebagai sumber hukum Islam. Pengertian secara bahasa berarti menyamakan atau mengukur. Qiyas adalah suatu proses penyikapan kesamaan hukum yang disebut dalam suatu nas dengan suatu hukum yang disebut dalam nas karena adanya kesamaan dalam ilatnya. Dalam sebuah hadis riwayat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengakui Muadz untuk berijtihad bila dia tidak menemukan nas yang dia gunakan untuk memberi putusan baik Al-Quran ataupun as-sunnah, sedangkan ijtihad adalah mencurahkan segala kemampuan untuk
untuk sampai kepada hukum, dan ijtihad juga meliputi kias. Dasar hukum kias adalah dalam surat An-Nisa ayat 59, karena di dalamnya terdapat ungkapan kembalilah kepada Allah dan Rasul-Nya, tidak lain dan tidak bukan adalah perintah supaya menyelidiki tanda-tanda bahwa apa yang sesungguhnya yang dikehendaki Allah dan Rasul-Nya. Hal ini dilakukan dengan melakukan kias. Rukun kias ada 4. Yang pertama asal, yang berarti pokok. 2. Hukum asal. 3. Faro, yang arti cabang. 4. Ilat. Syarat asal, yang pertama hukum yang hendak dipilihkan untuk cabang masih ada pokoknya. 2. Hukum yang ada dalam pokok harus hukum syara. 3. Hukum pokok tidak merupakan hukum pengecualian seperti sahnya puasa, orang lupa meskipun makan dan minum. Syarat far, hukum cabang tidak lebih dulu ada daripada hukum pokok. Misalnya mengkiaskan wudu dengan tayamum. 2. Cabang tidak mempunyai ketentuan tersendiri yang menurut ulama usul berkata apabila datang nas kias menjadi batal. 3. Ilat yang terdapat pada cabang harus sama dengan ilat yang terdapat pada pokok. 4. Hukum cabang harus sama dengan hukum pokok. Syarat ilat, yang pertama ilat harus tetap berlaku. 2. Ilat berpengaruh pada hukum. 3. Ilat tidak berlawanan dengan nas. Apabila berlawanan maka nas yang didahulukan. 4. Ilat harus berupa sesuatu yang jelas dan tertentu. Itu termasuk syarat-syarat kias. Macam-macam kias, ada kias aula, kias musawi, kias dalala, kias syibih. Kias aula, ilatnya mewajibkan adanya hukum dan disamakan mulhaq dan mempunyai hukum yang lebih utama daripada tempat penyamaan mulhaq bih. Contoh, mengatakan pada orang tua. Lalu yang kedua, kias musawi, yang ilatnya mewajibkan adanya hukum yang terdapat pada mulhaq-nya sama dengan ilat hukum yang terdapat dalam mulhaq bih. Contoh, merusak harta benda anak yatim mempunyai ilat hukum yang sama dengan memakan harta anak yatim. 3. Kias dalalah, suatu kias di mana ilat yang ada pada mulhaq menunjukkan hukum tetapi tidak mewajibkan hukum padanya. Contoh, mengkiaskan harta milik anak kecil pada harta orang dewasa dalam kewajiban mengeluarkan zakat. 4. Kias syibih, suatu kias di mana mulhaqnya dapat dikiaskan pada dua mulhaq bih, tetapi dikiaskan dengan mulhaq bih yang mengandung banyak persamaannya dengan mulhaq. Contoh, seorang hamba sahaya yang dirusakkan oleh seseorang, dan itu termasuk 4 macam kias. Dan demikian akhir dari presentasi kelompok 1. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kurangan dari saya, lebihnya dari Allah. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.